Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah pengaosan malam Jumat ingkang kaula hormati, monggo-monggo ingkang sepindah kita tansah muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala awit tasih kathahipun nikmat saking Allah ingkang kita tampi sehingga alhamdulillah kita saged nerasaken pengaosan kitab Safinatun Najah. Kitab menika ingkang kita sampun mlebet pasal ingkang kaping 3 niki mangke insyaallah. Alhamdulillah kanthi nikmatipun Allah kita tasih dipun paringi keistiqomahan sehingga tasih saged nerasaken pengaosan menika kanthi izin Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika monggo tansah kita syukuri biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Ingkang kalih shalawat ugi salam kita tansah kunjuk dhateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah hasanah kita lan mugi estu kita tansah pinaringan istiqomah anggenipun netepi dawuh saha ajaran-ajaranipun Kanjeng Nabi sehingga benjang wonten ing yaumil kiamah kita tansah pantes pinaringan syafaatipun. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian kang kawula hormati, monggo-monggo kita lajengaken pengaosan menika mlebet pasal ingkang kaping 3 babagan makna la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal wa makna la ilaha illallah, utawi nerangaken bab makna la ilaha illallah. Boten wonten ilah sesembahan kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Maknanipun nun inggih la ma'buda bihaqqin, boten wonten ingkang dipun sembah bihaqqin kelawan hak fil wujudi ing dalem wujudipun illallah kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasanipun bilih tiyang ingkang beriman, kalau wingi den pasal ingkang nomor kalih rukun iman, salah setunggalipun menika rukun iman nomor setunggal percaya dumateng Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nah, makna la ilaha illallah menika dipun sebataken bilih ingkang wajib kita sembah nun inggih namung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan menika kedah dipun wujudaken, dipun lahiraken wonten ing manah kita sedaya bilih boten wonten ingkang hak untuk disembah kecuali namung Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab wonten ing makna la ilaha illallah menika kathah sanget makna-makna ingkang
perlu kita yakini. Nah, beberapa makna ingkang saged kita pendhet dari makna la ilaha illallah inggih menika ingkang sepindah la khaliqa illallah. Boten wonten pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika perlu kita yakini. Hasil dari keyakinan menika munculaken kesadaran wonten ing manah kita nalikanipun kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya pencipta. Nah, bilih semua yang selain Allah menika berarti adalah makhluk. Yang pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ada di alam semesta menika semuanya adalah makhluk, karena penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, pramila saking menika ketika kita meyakini kita semua yang ada di alam semesta menika adalah makhluk ciptaan, maka pasti kita akan sangat tergantung dumateng Allah sebagai pencipta. Terus ampun ngantos kita memiliki keyakinan ada pencipta-pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ana sing luwih kuwasa, ana sing luwih pas kanggo nggantungake urusan kita selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku mboten angsal. Wonten ing surat Al-Ikhlas, wonten ing ayat kalih Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus Samad. Allah menika tempat menggantungkan segala urusan. Kenapa? Karena Allah adalah sang pencipta kala. Terus nalikanipun kita menyerahkan urusan kita, ugi kita meyakini ngeten. Allah menika ugi adalah Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki. La raziqa illallah, tidak ada yang memberi rizki kepada kita selain kepada Allah. Terus nek wanci kayak kados mengatakan menika, wah kayak pandemi golek gawean angel, bahkan kemudian dibatasi pergerakan kita, ora oleh kon mangkat kerja dan lain sebagainya. Nah, keyakinan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, bilih Allah lah yang menjamin rizki kita, menika ndadosaken kita tetap yakin bahwa urusan rizki iki ora manut juragane sapa. Yang mengatur rizki kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa nanti caranya bagaimana itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pramila saking menika ugi bagian dari makna la ilaha illallah kalawau. Bilih kita meyakini la raziqa illallah. Ada salah satu makna dari la ilaha illallah adalah la raziqa illallah. Boten wonten ingkang menjamin rizki, memberi rizki kejawi namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pramila sebagai orang yang beriman menika, dalam syahadat kita asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa la ilaha illallah, boten wonten ilah kejawi namung Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sana kita juga meyakini sing jamin rizkine awake dhewe iki Gusti Allah. Sebagai pembanding mekaten, nek dudu rezekine, nggih lho, nek dudu rezekine le goleki kaya ngopo ya ndelalah ya urung dadi rezekine gitu. Tapi nek njen wis Gusti Allah wis nentokke niku dados rezekine awake dhewe, ibarate ora patek sengaja we kaya-kaya kok alhamdulillah ana sing rizki teko, misalkan begitu. Misalkan pripun nggih, wayah ngeten niki misalkan. Nah niki contoh kula piyambak. Kawula wonten ing sekolah niku wonten PPG. PPG niku salah setunggalipun proses kagem guru-guru nek meh badhe sertifikasi. Wah, niku kan angen-angene wah iki meh sertifikasi ya. Alhamdulillah. Tetapi qadarullah, kula pun kedaftar
wis dadi peserta PPG, wis dadi mahasiswa PPG wonten Universitas Malang, ning qadarullah durung rezekine. Niku saka kono padahal niku prosese kat awal mulai daftarke napa jenenge berkas-berkas lewat aplikasi yang kemenang kabupaten, kemudian di ACC terus kon melu tes tertulis ujian sadurunge sok Mas lolos yang mahasiswa PPG. Oh niku mun kat tahun 2019. Nah, lajeng alhamdulillah lolos. Lajeng kalau wingi April 2021 niki enten informasi, wah namane kula nggih termasuk sing tercantum jenengan calon penerima sertifikasi esuk on melu kuliah ning Universitas Negeri Malang. Wah, berkas-berkas wis dilebokke kabeh, wis mulai etuk modul-modul bahan-bahan ke pelajaran kuliah PPG niku macam-macam. Qadarullah. Kalau wingi awal Juli menika pikantuk kabar saking Malang berkas kula ditolak jenengan urung layak tidak layak untuk masuk PPG ini karena jurusane kuliah beda karo sing diulang sakniki. Nah, niku salah setunggalipun bukti nggih. Maksudipun nggih kula menyadari sejak awal aku iki jurusane bahasa Inggris ning mulange BK. Tapi kok ya kon tetep mangkat ya wis bismillah mangkat. Qadarullah, kowe ora cocok jurusanmu kudune melune bahasa Inggris ora BKA nggih pun. Akhire rezekine urung jatah. Nah menika salah setunggalipun napa bentuk keyakinan kita nalikanipun la raziqa illallah menika ya harus diwujudkan dalam diri kita. Niku contone ngoten. Nek dudu rezekine lho mbokno wis kaya-kaya janiyo nek urung jatah ya ora dadi rezekine. Kasawangsulipun mbok menawi sering sangat kita misalkan dilalah ana tetapi mboten wonten ingkang kebetulan. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki jodoh, rezeki misalkan ini kesehatan. Ini kan juga bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat Allah. Beberapa orang yang kena corona, alhamdulillah kita masuk yang masih selamat. Nah ini kan rezeki. Kita tidak bisa nembung ya Allah pokoknya kula ampun ngantos ya itu doanya iya. Tetapi kan Allah yang menentukan akhirnya kena atau tidak. Wa mila saking menika monggo kita yang masih diberikan rezeki berupa kesehatan, sehat bebas dari corona menika kita syukuri saya-sayanipun. Nah, menika makna ingkang kedua dari la ilaha illallah. Ingkang pertama kalau wau la khaliqa illallah. Tidak ada yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua la raziqa illallah. Allah lah yang menjamin rizki, pemberi rizki kagem kita sedaya. Maka kalau kita mencari rizki ya doanya untuk pada Allah Subhanahu wa taala. Ingkang berikutnya masih tentang raziqa illallah menika kita dipun emotaken tentang kisahipun Qarun. Nah, Qarun menika dulu nalikanipun dipun paringi rezeki saking Allah Subhanahu wa taala, Qarun menika ngucap wonten ing surat kaping 28, surat 28 menika sekedar kula cekaken. Di surat ke-28 di surat Qasas Al-Qasas ayat 78 Qarun menika ngomong qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku ini diberi harta itu memang karena ilmuku. Memang saking dene ubetku, pinterku le golek bondo memang dadi bondo iki. Makanya ketika napa menika ditarik zakat dan lain sebagainya enggak mau iki memang goro-goro pinterku kok dadak zakat macam-macam. Maka kemudian dengan serta merta Allah mudah menenggelamkan atau memusnahkan nikmat rezeki yang diterima oleh Qarun menika. Nah, padahal riyen Qarun ki ra ndek apa-apa terus njaluk pandongake karo Kanjeng Nabi, kemudian didoakan oleh Nabi Musa nggih pintu nggih. Kemudian setelah kaya Qarun ingkar dumateng nikmat Allah menika, kufur nikmat, merasa mungkin aku bondoku ya saking dene aku le ubet iki mau kok kan gitu. Nah,
Tapi kemudian dia bahkan meyakini qala innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku ini diberikan harta ini ya karena memang keilmuan yang ada padaku. Jadi pintar kuling golek duit misalkan. Tetapi ini tidak boleh seperti itu. Bahwa semua rizki menika saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila saking menika ugi kita harus taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah pengawasan yang kula hormati, salajengipun makna lain atau makna yang terkandung di dalam napa menika la ilaha illallah ingkang angka 3 inggih menika la malika illallah. Tidak ada pemilik yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita menika lahir wonten ing alam donya awane yo lahir saking orang tua kita nggak bawa apa-apa. Bahkan pakaian pun tidak ada sehelai pun yang ada pada diri kita. Maka kemudian apa yang kemudian akhirnya kok kita miliki di dunia ini pasti karena memang atas izin sang pemilik inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Kita menika mboten gadahi napa-napa kecuali yang diizinkan oleh Allah untuk bisa dititipkan kepada kita, harta kita, kemudian keluarga kita, rizki kalau wow. Dan nanti ketika kita mati pun itu juga tidak mungkin akan kita bawa, bahkan tidak ada yang akan kita bawa. Karena sepindah malih kita berangkat dari ketiadaan, lahir brojot ya orang nggawa apa-apa, maka ketika meninggal ya hanya kain kafan lah yang mendampingi kita. Ya, yang kita bawa ke alam kubur adalah kain kafan, dan yang akan menolong kita adalah tentu saja amal-amal soleh, amal-amal kesayangan kita. Nah, pramila saking menika di antara doa-doa yang sering kita mintakan kepada Allah adalah wala taj'alid dunya akbara hammina. Ampun ngantos ya Allah, jangan jadikan dunia itu menjadi ambisi terbesar saya ya Allah, wala mablagha ilmina, dan jangan dan puncak ilmu kami ya. Jadi bukan yang kita cari itu adalah dunia ataupun keilmuan dan lain sebagainya. Kalau doanipun Abu Bakar, Allahumma ij'alid dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia ini hanya di dalam genggaman tangan saya. Wa la taj'al fi qulubina, dan jangan jadikan dunia itu ada di hati-hati kami. Ini doane Abu Bakar. Artosipun ampun ngantos perkawis dunia menika menjadi seolah-olah yang akan kita tuju, kita jadikan orientasi, kita golek. Bahwa kita memang di dunia ini juga butuh butuh bekal di dunia ya. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirata fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Kalau kita menghendaki dunia yaitu ada ilmunya, maka kita harus cari ilmu untuk keperluan di dunia ini. Wa man aradal akhirah, barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat, bekal untuk akhiratnya, fa alaihi bil ilmi, juga ada ilmunya. Ya ngaji gitu nih, kita harus tahu apa saja yang perlu kita siapkan untuk alam akhirat nanti. Kalau kita memang menginginkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, fa alaihi bil ilmi juga. Maka juga dengan ilmu pula yang harus kita siapkan. Nah, dengan ilmu itulah yang kemudian kita akan menjadi bijak nalikanipun nyambut gawe ning donya ki yo kita yo kerjane ya tenanan, tetapi karena punya dasar ilmu itu bisa mengatur egone kita, awake dhewe iki ora jan ngoyo gur golek bondone, tetapi semata-mata mana yang halal, mana yang kira-kira berkah. Karena itu nanti akan juga kita pertanggungjawabkan untuk di alam akhirat nanti. Jadi itu pentingnya kita memiliki ilmu, dan pentingnya kita memiliki keyakinan bahwa semua yang ada ini adalah miliknya Allah. Jadi kalau kita memiliki sesuatu itu ya hanya titipannya Allah, maka lenggolek ya sak wajare,
dan kemudian kita akan mempertanggungjawabkan kepada pemiliknya, yaitu Allah SWT. Jadi ora kerwaton dalam tanda petik pangapunten ngragas wis pokoke sembarang sing eneng donya arep digolek kabeh karena merasa wah butuh dan lain sebagainya, mboten mekaten. Tetapi juga ini semuanya adalah milik Allah, maka kita yang golek dunya ki sawajare saja. Toh nanti kita juga akan kita kembalikan kepada pemiliknya. Kita harus bertanggung jawab kepada pemiliknya. Nah, menika salah setunggalipun makna la ilaha illallah ingkang ketiga. La malika illallah. Tidak ada pemilik kecuali Allah SWT. Termasuk bahkan nyawane awake dhewe niku kan nggih kagungan Gusti Allah. Kapan awake dhewe mati niku kan awake dhewe ya ora ngerti. Nah, ingkang salajengipun jamaah sekalian, makna yang terkandung di dalam la ilaha illallah nggih menika la mahbuba illallah. La mahbuba illallah, tidak ada yang dicintai yang paling hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tiyang ingkang ngiyakini akan saged merasakan manisnya iman menika wonten ing hadis disebutaken salasun man kunna fihi wajada ta'mal iman, wonten tigang golongan tiang ingkang sinten kemawon ngamalaken maka dia dapat merasakan manisnya iman. Ada 3 hal yang barang siapa mengamalkannya maka ia dapat menemukan manisnya iman. Sinten kemawon? Mangkana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illallah. Sinten kemawon ingkang mencintai orang lain, wong wadon atau istri dan sebagainya, tidak lain kecuali karena Allah SWT. Jadi ora margo ngopo kowe seneng karo bojomu ya kan. Ya ayune polok sugih polok dan sebagainya. Bukan itu. Tetapi memang karena kesolihannya, kesolihahannya ya, karena agamane ya apik, bebojoan marake tambah taat dumateng Allah. Nah, jadi karena kados Rasulullah menika mengajarkan dumateng kita umat Islam menika ketika mau memilih pasangan ya tungkahul mar'ah li arba'in ya. Nikahilah seorang wanita itu karena 4 hal. Urutannya kalau radi lali li jamaliha, limaliha, walinasabiha, walidiniha. Karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasabnya, dan juga karena agamanya. Tetapi pilihlah karena agamanya, karena itu yang akan menyelamatkanmu. Terus ketika kita memilih seseorang untuk menjadi pasangan kita, kita mencintai seseorang itu ya memang karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, wis sholihah, wah syukur, wah sugih sisan, tur pinter di sana niku nggih alhamdulillah. Yang kita cari kan sing maksimal kabeh ngoten. Tetapi kalau misalkan dilalah kurang maksimal, ya yang paling kita utamakan adalah dalam hal agamanya. Nah, mereka termasuk bagaimana wonten ing hadis menika ingkang menjadikan kita menika saged merasakan manisnya iman dumateng Allah SWT adalah salah satunya ketika kita mencintai seseorang menika memang betul-betul karena kecintaan kita kepada Allah SWT. Termasuk kita menyampaikan kepada wong lanang padha lanang ya, maksudnya boten kok boten homo, tetapi maksudnya kita mengagumi misalkan kula ini seneng karo Pak RT ini masalahnya wah Masya Allah le taate mimpin masyarakatnya, gelem ngopiak-opiak untuk taat kepada Allah, ajak-ajak ngaji, semangat ngaji dan lain sebagainya. Ini kan wah, kalau ya seneng. Nah, zaman Rasulullah nggih dulu cuma pernah begitu. Ya Rasulullah saya itu aku rada seneng karo sikae, sahabat itu wah aku seneng perilaku ini. Lah wis ngomong ngono. Dereng ya, sampaikan kepadanya, wahibbukum fillah. Sampaikan kepadanya untuk mengatakan aku mencintaimu karena Allah. Kemudian nanti menjawabnya bagaimana? Ahabbakallahu alladzi ahbabtani lahu. Semoga Allah mencintaimu karena engkau mencintai aku karena dia. Nah, jadi ungkapan cinta orang-orang yang beriman itu adalah semuanya karena tolak ukurnya karena Allah SWT.
gandeng jenengan ki kok taat men gandeng jenengan ki kok jan dados pemimpin tur iso ngopeni wargane untuk semakin taat kepada Allah. Masya Allah kula jan tresno kalih jenengan. Nah, mugi-mugi pemimpin-pemimpin kados jenengan menika saged dipun langgengaken yuswanipun, dipun berkahi umurnya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, itu salah satu bentuk bagaimana kita mencintai orang itu karena kecintaan kita kepada Allah SWT. Salat pun hadis kalau wau orang yang bisa merasakan iman selain dia bisa meletakkan rasa cintanya kepada orang lain karena Allah, yang kedua adalah lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Jadi orang yang bisa merasakan iman itu ketika dia juga memiliki raos tresno dumateng Allah lan Kanjeng Nabi menika langkung ageng tinimbang raos tresno kita dumateng sanesipun, termasuk cinta kita kepada diri kita sendiri, cinta kita kepada keluarga, cinta kita kepada yang lain, itu masih kalah dengan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Buktinya apa? Maka dia akan mudah mengorbankan segala yang dia miliki dalam rangka memenuhi panggilan cinta kepada Allah. Contohnya pun haji. Nah, mangkat haji, ujungnya larang ya memang larang, tetapi karena kita itu cinta kepada Allah, ya diupayake piye carane kemudian kita berusaha untuk bisa berangkat haji. Nah, itu adalah coro-coro. Ada beberapa kisah mboten haji lah misalkan ini. Di salah satu organisasi sosial yang mengelola dana-dana sosial, ziswaf macam-macam, itu salah satu testimoni dari mereka adalah ada seorang nenek-nenek, mboten salah kula baca enten pundi nggih media belum lama ini. Orang ini kalau secara harian dipandang sebagai orang yang kurang mampu. Tetapi subhanallah, hampir setiap tahun si nenek tua ini yang sudah sendirian tinggalnya, rumahnya biasa saja, bahkan tidak tembok dan lain sebagainya, hampir setiap tahun dia pasti akan kurban. Nah ini subhanallah. Jadi karena dia itu saking dene niatnya untuk aku kudu iso kurban pendak tahun, walaupun mungkin kesehariannya itu jan wong delok niku kaya ya wong kurang mampu lah itu. Tetapi ternyata dia mampu menyisihkan sebagian harta yang dia miliki untuk setiap tahun bisa kurban. Masya Allah. Nah ini meh wayah kurban nih. Sejauh manakah kita persiapan untuk bisa berniat kurban setiap tahun. Jadi sebenarnya tidak selalu urusan materi duwe ora. Niat ini lho. Nah ini memang menjadi pengingat buat kula ugi panjenengan sami, monggo kita senantiasa berusaha untuk ikut berkorban. Nah, memang butuh kekuatan niat nih. Nah, monggo kita sareng-sareng berusaha berikhtiar, mugi-mugi digambelaken rezeki kita untuk bisa berkorban setiap tahun dan lain sebagainya. Nggih, memang kudu dikuatkan itu. Nah, kemudian orang yang bisa merasakan manisnya iman kalau wau, yang berikutnya yang ketiga adalah mangkana ayyulqa finnar ahabba ilaihi wa mangkana ayyulqa finnari ahabba ilaihi min ayyarji'a fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu. Maksudnya benar. Ia tidak suka kembali ke dalam kekufuran setelah Allah menyelamatkan, sebagaimana ia tidak suka dilemparkan ke dalam neraka. Oh, maksudnya saking dene kita takutnya nanti akan disiksa Allah di neraka jahanam, maka betul-betul kemudian kita itu sangat membenci kembali kepada kekufuran. Kita menika kan pun pikantuk hidayah arupi iman Islam kan ngoten nggih. Nah, cinta kita, syukur kita terhadap iman ingkang sampun wonten ing manah kita sedaya menika ndadosaken kita menika sangat berhati-hati, muga-muga ojo ngasih kepleset saya masuk dalam perkara-perkara kekufuran.
maka dia sangat berhati-hati kaya-kaya wedine awake dhewe nak samar kobong. Nah, samar kobong kena genine neraka jahanam kan begitu. Maka piye orang yang takut dengan siksa api neraka jahanam, ya betul-betul dia akan berusaha menjaga keimanannya itu dengan sebaik-baiknya. Terus wis ya cara nek misalkan orang kalau takut ketabrak mobil, maka dia ketika nyabrang pasti memastikan kiwa tengene iki wis aman nopo derek. Saking dene ngerasa ketabrak motor ku ya kemungkinan besar iso mati kan ya. Maka setiap kali dia nyabrang dia akan berhati-hati ojo ngasih ono mobil rak kiwa tengene kan. Kadang-kadang awake dhewe nyebrang sekano mobil jebule roti ono motor bantalan mer dan lain sebagainya. Nah menika estu yang perlu dimunculkan. Salah satu bentuk orang yang bisa merasakan iman adalah ketika dia juga sudah memiliki sikap rasa takut untuk kembali kepada kekufuran dan betul-betul menikmati indahnya iman menika, hidayah keislaman menika. Nah, jamaah sekalian, menika beberapa makna yang bisa kita ambil dari la ilaha illallah. Menika tambahan penjelasan nggih. Nek saking kitab Safinatun Najah menika penjelasan bab ketiga menika radi pendek mawon. Nggih menika makna la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada yang wajib disembah dengan sebenar-benarnya di alam wujud menika kejawi namung Allah Subhanahu wa taala. Kaula kalau wau nambahaken pemaknaan la ilaha illallah ada beberapa makna ingkang sepindah inggih menika la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini semua yang alam semesta ini yang ciptakan Allah. Kita menika adalah makhluknya. Yang kedua, la raziqa illallah. Tidak ada yang memberikan rezeki kepada kita kecuali namung Allah Subhanahu wa taala. Terus memang rezeki iki sing jamin Gusti Allah. Maka piye carane ya kita taat sama Allah. Ken rezekine digambangaken. Yang angka 3 inggih menika la malika illallah. Tidak ada pemilik yang hak kecuali namung Allah Subhanahu wa taala. Terus apa yang ada di dalam dunia ini atau bahkan yang sekarang kita merasa itu milik kita, sejatinya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Lan enggang terakhir kalau wau enggang kalau sebataken la mahbuba illallah. Tidak ada yang kita cintai kecuali namung Allah Subhanahu wa taala. Nah, beberapa orang yang bisa merasakan manisnya iman itu adalah salah satunya adalah tiga golongan itu adalah dia mencintai orang itu semuanya karena cintanya kepada Allah. Yang kedua adalah memiliki rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada yang lain, sehingga berusaha memberikan apapun pengorbanan yang terbesar terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala karena memang itulah yang terbaik di sisi Allah. Yang ketiga, orang bisa merasakan manisnya iman ketika dia mampu memiliki rasa takut untuk kembali kepada kekufuran setelah merasakan manisnya iman ini. Maka dia akan sangat berhati-hati ojo ngasih nglakoni perkara-perkara sing marake Gusti Allah murka dumateng kita. Gusti Allah nesu marah dumateng kita sedaya. Nah, hadirin jamaah pengawasan malam Jumat yang kalau hormati, mbok menawi menika ingkang saged kawula aturaken wonten ing kesempatan menika, mugi estu wonten manfaatipun dumateng kita sedaya lan monggo kita ndedonga dumateng Allah mugi keimanan ingkang sampun kita raosaken menika saged dipun istiqomahaken dening Allah wonten ing manah-manah kita sedaya sehingga kita saged nglampahi gesang kita menika kanthi sak sae-saenipun seda husnul khatimah lan benjang wonten ing alam akhirat mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.